An Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala yatba'ul mayyita thalathatun yatba'u anut al mayyita ing mayyit thalathatun sapa wong telu utawa golongan telu ahluhu rupane keluargane mayyit wa maluhu lan pondone mayyit wa amaluhu lan amale mayyit fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun fayarji'u maqbali ithnani sapa wong loro atau golongan loro wa yabqa lan isih wahidun isih sartane mayit wahidun sapa golongan siji utawa wong siji yarji'u ahluhu bali ahluhu sapa keluargane mayit wa maluhu lan pondone mayit wa yabqa lan isih sisa isih nunggu sarta mayit amaluhu apa ngamale mayit muttafaqun alaih. An Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala yatba'ul mayyita thalathatun mayyit itu diikuti tiga hal. Mayit itu orang yang man mata minan nas iku mayit. Orang yang mati dari golongan manusia itu namanya mayit. Tapi kalau selainnya Ibnu Adam yang mati namanya mayitah. Ahlan wa sahlan. Kalau selain Ibnu Adam yang mati namanya mayitah. Tapi kalau Ibnu Adam namanya mayyit. Ikut mustaq dari lafaz mata yamutu mautan al-maut. Orang yang mengalami maut orangnya namanya mayyit. Kalau hewan selain Ibnu Adam mayitah. Lah mati, orang kalau mati yakni mayyit, orang yang merasakan al-maut itu dia dikubur. Hukumnya ngubur itu fardu kifayah. Kalau sak kampung nolak mengubur, sak kampung dosa kabeh. Perkarane corona sak kampung mau ngulek-ngulek, mau ngubur, bahkan dikubur ning desane ditolak, saing nolak sak kampung dosa kabeh. Fardu kifayah ya apa? Fardu kifayah. Makanya gak usah latah. Tawakal ala Allah. Fardu ya fardu segitu ae. Fardu kifayah diamalke segitu ae. Himbauan diikuti. Fardu ya gak ditinggal. Udah imbang ya. Tawakal main. Lah orang kalau mayit itu dikubur itu yang ikut tiga hal. Yang pertama ahluhu keluarganya mayit itu ikut ke makam ke kuburannya. Keluargane itu ya istrinya, ya anake, orang tuane, saudara-saudarane itu ahluhu semua itu. Termasuk ahluhu iku semua kerabat-kerabate ya misanan, ya paman, ya semuanya. Termasuk ahluhu iku pembantu-pembantune iku juga ahluhu. Wa maluhu harta bendane itu artinya kendaraan yang dia gunakan itu ikut itu. Soalnya mayit ketika meninggal, itu mayit kalau punya harta, jadi yakni dari segi zahire orang loh ya. Ini hadis Nabi menceritakan zahire keadaannya manusia itu ya punya harta rakyat yang sidik kan punya. Ini orang mayit kan di harta sama sekali. Udah gak punya harta, berarti bukan tiga hal yang mengikuti mayit. Ini gak punya harta. Ini Nabi menceritakan biasanya orang ya punya harta, biasanya rakyat yang sidik. Lah mayit kalau meninggal, dia sebelum meninggal kok punya harta ya. Orang kalau sebelum meninggal punya harta itu dari segi hakikah ini harta miliknya Allah ini. Hakikah ini walillahi ma fis samawati wal ard, semuanya punya Allah. Tapi Allah ketika dalam Islam Allah memberikan apa istilah kata dalam fikih ya, dalam fikih Allah memberikan hukuk atau hak. Akhirnya dalam fikih orang yang punya harta itu disebut malik, pemilik. Tapi pemilik dalam fikih atau majazan
Nah, adapun Malik yang hakikah itu kabeh Allah yang punya. Tapi dalam fikih atau majaz, Malik ya sahibul mal, Zaid, Umar, sak piturute. Itu ketika orangnya meninggal, maka malnya, hartanya kembali kepemilikannya itu sudah dicabut, mau sudah meninggal. Misalnya Zaid punya harta banyak. Ketika Zaid meninggal, itu kepemilikan harta dalam Islam yang sebelum meninggal Malik ikut Zaid, ketika sudah meninggal dicabut dari Zaid. Bukan Zaid lagi yang punya, tapi kembali lagi ini al-Malik al-Hakiki, yaitu Allah. Sudah hakullah ini harta, hakullah. Nah kemudian Allah sudah netepke saya yang punya itu harta, kata Allah. Nah sekarang saya ingin bagi-bagi sama ahli waris itu. Si Zaid punya siapa-siapa, anak tak kasih sekian, saudara sekian, ini sekian. Itulah faraid, ahli waris. Allah yang bagi, yaitu harta ikut. Wa amaluhu, amale juga ikut itu. Entah amale soleh apa amale itu enggak soleh, fasik, semuanya ikut itu. Fayarji'u thnani wa yabqa wahid. Akhirnya dikubur itu mayit. Setelah dikubur ditalken ya berarti NU, enggak ditalken berarti ra NU. Akhirnya setelah ditalken enggak ditalken akhirnya pulang. Kemudian itu yang pulang itu keluarganya pulang, hartanya juga pulang. Tapi wayabqa wahid, satu yang isih di situ, di sampingnya mayit. Meskipun sudah di dalam kuburan, tapi satu masih ikut sama si mayit, yaitu wayabqa amaluhu, amalnya mayit itu masih di situ. Entah itu amal yang baik, ya bejo berarti, atau amal yang fasik, ya apa sih mayit sudah dikonconi konco sing elek. Ya Allah, ya apa sih. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lain itu mayit itu dalam kuburannya akan didatangi sosok. Sosok itu dalam riwayat dikatakan hasanul wajhi, wajahnya bagus, wangi baunya. Sampai ditanya, kau siapa? Kau bagus wajahmu, wangi baumu, siapa kau? Mayit tanya itu di alam kubur ya. Akhirnya orang yang ditanya itu jawab, absyir, gembiralah, ana amaluka saleh, saya ikut amalmu sing saleh. Yakni pahala amal saleh yang disosokkan sama Allah berupa laki-laki yang hasanul wajhi tadi. Akhirnya ngancani si mayit itu, ngancani di kuburannya, nggak kesepian dia. Tapi kalau orangnya itu amalnya kok maksiat, itu juga disosokkan sama Gusti Allah. Didatangi orang yang wajahnya itu buruk, baunya busuk, sampai takut itu si mayit, siapa ini, siapa kau, siapa kau? Anak amaluk, Allah fasik, aku amalmu sing fasik. Udah saya nemeni kau, tersiksa wis, kesepian. Tapi ketika didatang ke teman-temannya malah kayak gitu, ya siksa. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita itu iso milih keadaan. Setiap ibadah semuanya itu amal yang menemani si mayit, amal soleh itu semua amal soleh bisa. Cuma yang paling dirasakan si mayit, amal soleh yang paling bisa dirasakan mayit itu amal soleh yang diistiqomai, entah dia itu istiqomai Quran misal, ya semuanya sholatnya itu semuanya akan nemeni. Tapi yang paling dirasakan nikmatnya adalah qiraatul Quran, soalnya itu yang diistiqomai. Atau sholatnya, ya udah itu sholatnya yang diistiqomai. Nah, bagaimana sekarang bisanya kita ikut asbab biar kita bisa amal yang istiqomah.
biar amal soleh itu bisa jadi teman kita. Pertama, kita pasti semuanya itu kaum muslimin insya Allah dikasih watek atau dikasih sama Allah kesenangan sama satu model ibadah. Mesti ada satu orang senengane itu misal sholat, yang paling disenangi atine. Ada seorang yang lain sholawat Nabi, ada satu orang yang lain itu qiraatul Quran, pasti ada. Itu carian. Saya itu paling seneng apa ya? Yang paling seneng, bukan yang lain itu enggak seneng, bukan. Semua seneng, cuma yang paling seneng carian. Terus itu yang paling disenengi, itu yang dilazimi, itu yang paling bisa diharapkan istiqomah. Soalnya dia paling seneng.